bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah itu memang cenderung korup. Nah, Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini kita masih membahas satu tema yang sama seperti podcast tadi, yaitu memerangi korupsi sebagai wujud bela negara. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ke bagaimana pelaksanaannya di daerah, khususnya kita akan membahas saat ini di Kabupaten Minahasa. Dan saat ini sudah hadir bersama dengan saya penjabat Bupati Minahasa, Bapak Nodi Pirtendean, SIP MSI. Halo Pak, apa kabar hari ini? baik, puji Tuhan, sehat. Nama ini sama dengan nama pahlawan ini, Pak? Ya, memang karena saya lahir setelah pasca peristiwa G30 SPKI yang di situ ada pahlawan revolusi Pierre Tendean. Ya. Oke, jadi Kemudian mengambil orang nama tua dari situ ya, memberikan Pak? nama Pierre itu melekat. Oke, siap Pak. Nah, ini kan Pak, tadi juga saya dapat info Bapak juga dari ada aktivitas sosialisasi ya mengenai anti korupsi. Nah, Pak, ini kalau dari Pak Nodi sendiri, pandangan Bapak terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Indonesia, bahkan terlebih khusus di daerah itu seperti apa, Pak? Ya, pemberantasan korupsi ini kan kita semua mengenal mulai gencar-gencarnya ketika era reformasi. Era reformasi itu mulailah ada kesadaran dari seluruh komponen pemerintah dan seluruh stakeholder untuk kita sama-sama memberantas korupsi. Dan itu berarti sudah berjalan sekian puluh tahun, 20 lebih tahun lebih. Sampai dengan saat ini pun kita masih diperhadapkan pada bagaimana upaya-upaya memerangi tindak korupsi, ya kan? Sampai saat ini ya kita bersyukur sudah ada perkembangan baik, ya kan, sudah yang terkait dengan tindak-tindak pidana korupsi itu sudah banyak yang kemudian terjerat oleh hukum. Tapi itu pun di sisi yang lain sampai sekarang kita masih harus berjuang terus menurut saya. Karena sekalipun saat ini sudah banyak aturan-aturan yang mengikat terkait dengan munculnya tindak-tindak pidana korupsi, tetap ada saja terjadi hal-hal yang korupsi itu sendiri. Jadi semangat pemberantasan dan pencegahan korupsi itu masih harus terus kita gencarkan untuk kita betul-betul mencapai pada kondisi suatu daerah atau suatu negara yang memang betul-betul clean and good government. Seperti itu. Oke, Pak Nodi, ini kan tadi juga kita membahas ya bersama dengan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi di Sulut. Nah, kalau misalkan dari Pak Nodi sendiri kan punya pandangan selaku penjabat di pemerintahan khususnya di daerah Minahasa. Kalau untuk implementasinya kan ini juga berdasarkan juga program yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto lewat Astacita. Ya. Nah, kalau untuk pelaksanaannya di daerah seperti apa, Pak? Apa kesulitan dan tantangannya? Ya, untuk implementasi upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah sampai saat ini pun menurut saya kita masih diperhadapkan pada tantangan. Ya, diperhadapkan pada tantangan karena di sana sini juga masih muncul hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya di daerah. Ya, nah Presiden Prabowo itu sudah menetapkan Astacita terkait dengan pemberantasan korupsi di dalam Astacita yang ke-7 kalau tidak salah, tentang reformasi politik, hukum, birokrasi dan pencegahan pemberantasan korupsi yang kemudian jabarkan di dalam 17 program prioritas. Itu program prioritas yang kedua itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, ini program ini itu harus mendarat sampai di daerah. Harus kita implementasikan sampai di daerah. Nah, kenapa kemudian saya katakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu masih harus terus kita perjuangkan dan kita harus konsisten melaksanakan itu, karena perbuatan korupsi itu tidak ada di dalam ruang hampa. Perbuatan korupsi, tindak korupsi itu
terjadi di dalam suatu ruangan yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah aktor. Aktor itu adalah pelaku yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan adalah baik pemerintahan dalam konteks eksekutif maupun legislatif. Nah, konteks eksekutif legislatif pemerintahan, dia memiliki kekuasaan. Siapapun yang melaksanakan program-program pembangunan, mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh terjadinya perbuatan tindakan korupsi ini itu ada di sekitar kita. Dan pelaku korupsi itu adalah manusia, artinya oknum, ya, dalam tanda kutip oknum yang tidak memiliki atau kurang memiliki daya tangkal dan daya tahan yang kuat terhadap godaan-godaan pengaruh-pengaruh untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena kekuasaan yang melekat di dalam diri pejabat itu, pemerintahan itu, kalau kita mengutip pendapat Lord Acton bahwa power tends to corrupt. Power absolutely, corrupt absolutely. Jadi menurut Lord Acton tidak salah. Dan kalau kita lihat dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan, itu memang masih menjadi satu yang nyata bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah itu memang cenderung korup. Nah, jika kekuasaan itu absolut, memiliki kekuasaan yang besar, akan memunculkan korupsi yang absolut. Nah, itu yang kemudian yang harus kita bentengi. Karena menurut Acton itu kekuasaan cenderung korup. Jadi di dalam diri setiap yang memegang kekuasaan itu harus ada benteng. Harus ada benteng yang menangkal pengaruh-pengaruh, godaan-godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan benteng itu adalah integritas. Nah, hubungan antara bagaimana kita memberantas korupsi dengan bela negara terletak pada bagaimana kita membangun benteng diri kita dengan integritas. Dan ketika kita mampu membangun, membentengi diri kita ini dengan integritas, maka itu berarti kita akan mampu menangkal pengaruh-pengaruh, godaan-godaan untuk melakukan perbuatan korup. Dan itu berarti kita sudah melakukan upaya-upaya bela negara. Ya kan? Nah, kalau dulu kan bela negara itu kita berjuang untuk melawan penjajah, ya kan, pada konteks zaman pergerakan kemerdekaan dulu. Tapi untuk konteks saat ini, bela negara adalah bagaimana kita menjaga, membela negara ini dari hal-hal yang akan merusak negara. Nah, korupsi merupakan satu hal yang akan merusak negara, yang akan merampas masa depan generasi mendatang. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, dengan menumbuhkan semangat integritas, maka kita sudah mengimplementasikan program juga membela negara, menjaga Indonesia, menjaga daerah dari tindakan-tindakan yang sifatnya korup itu. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Nodi, ini kan Pak Nodi sebagai penjabat Bupati di Minahasa, mungkin waktunya singkat. Ya. Tapi kan Bapak Nodi sudah berkarir di birokrat, khususnya di Pemprov ya Pak? Ya, di Pemprov. Sebelumnya sudah lama lah begitu di pemerintahan. Nah Pak, kalau misalkan dari cara Bapak sendiri, Pak Nodi, menanamkan nilai-nilai integritas tadi yang Bapak bilang, nilai-nilai integritas, kemudian transparansi dalam pemerintahan, khususnya di daerah Minahasa, itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi ketika kita ada dalam satu sistem pemerintahan, kita harus patuh, taat, tunduk pada aturan-aturan yang mengatur itu. Masing-masing orang, termasuk pejabat apapun, punya kehendak bebas untuk melakukan apapun menurut kemauan dia. Tapi ketika kita masuk dalam satu organisasi pemerintahan, sistem pemerintahan, kita harus patuh, tunduk pada aturan-aturan yang mengatur itu. Nah, nilai-nilai integritas, ya, kejujuran, ya, kesederhanaan,
keberanian, ya kan, akuntabilitas dan lain sebagainya, itu nilai-nilai yang harus kita tanamkan, yang harus kita semaikan di lingkungan organisasi kita, ya kan. Saya sejak berkarir, pertama kali berkarir setelah selesai sekolah, ya, mulai dari eselon 4, eselon 3 sampai eselon 2, ya itulah yang saya lakukan. Contoh nyatanya adalah seperti ini. Ketika kita mau bekerja, ya, kita fokus pada pekerjaan itu. Jangan kita berpikir berapa yang akan saya dapatkan dari pekerjaan itu. Nah, ini akan membawa kita pada malapetaka. Ketika belum kerja, kita sudah melihat, apalagi kita sudah menghitung berapa yang kita akan dapat di situ. Ya, kita tidak mau menafikan, ya, semua kita punya kebutuhan. Tapi kalau kemudian kebutuhan yang kita dapatkan itu dari kemudian hal-hal yang tidak benar, yang nantinya bisa membawa kita pada malapetaka, lah itu kan tidak diharapkan oleh kita semua, ya kan? Nah, jadi implementasi nilai-nilai integritas itu di dalam kehidupan praktek pemerintahan kita sehari-hari itu memang yang harus terus digelorakan, karena tidak gampang memang, ya. Bukan sedikit juga aparat pemerintah yang sudah bekerja. Kita kan ketika kita bekerja sebagai aparatur sipil negara, kita sudah mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Gaji, tunjangan, fasilitas, ya, perumahan, mobil dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan bagian daripada hak kita. Ya kan? Dan kewajiban kita adalah bekerja. Ya kan? Nah, tapi tidak sedikit juga kan udah dapat semua fasilitas, kemudian juga memikirkan berapa yang akan saya dapat ketika saya melakukan itu. Ini yang berbahaya, yang membuka pintu ruang bagi terjadinya tindak korupsi seperti yang terjadi ini. Ya kan? Padahal kita sudah diberikan gaji. Nah, ini yang harus juga kita benahi. Artinya memang betul-betul kita harus bekerja. Ya kan, ya, kita juga orang yang memiliki keyakinan beragama, tentunya nilai-nilai integritas itu kan jatuh bangun sama dari nilai-nilai agama kan. Bagaimana kita harus bekerja sebagai satu amanah, dari situ kemudian kita mendapatkan. Nah, itu persoalan yang juga harus kita berantas sampai saat ini. Ada sebagian juga oknum pegawai negeri sipil yang sudah bekerja di kantor, tapi mereka juga istilahnya dalam kutip mencari dalam bahasa Manado, ya, sehingga orang yang punya perspektif sudah bekerja, sudah dapat apa yang menjadi haknya, kemudian dia mencari, inilah yang kemudian yang banyak membawa pada peluang-peluang untuk terjadinya tindakan korup seperti itu. Oke. Ya. Nah, Pak Nodi, ini kan juga pemerintah tentunya dengan melaksanakan tugas seperti Pak Nodi sampaikan tadi, tentunya ini menjadi contoh juga ya untuk masyarakat ya, dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih begitu, bisa disaksikan begitu oleh masyarakat sendiri dan dirasakan juga manfaatnya. Nah, Pak, kalau misalkan ini juga ada informasi kalau Bapak penjabat Bupati Minahasa juga menerima penghargaan dari Garda Tipikor Indonesia. Nah, Bapak sendiri menanggapi penghargaan ini seperti apa, Pak? Ya, tentunya yang namanya penghargaan itu kan dari pihak eksternal yang menilai kita, sehingga menurut kriteria mereka, pemerintah Kabupaten Minahasa layak untuk menerima penghargaan itu. Di satu sisi itu adalah kebanggaan tentunya bagi pemerintah Kabupaten Minahasa yang bisa dinilai berhasil di dalam membangun desa, sehingga kita mendapatkan penghargaan desa anti korupsi. Nah, di satu sisi ini kebanggaan, tetapi di sisi yang lain juga ini kita tidak boleh menafikan bahwa ini memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Artinya untuk kita menjaga ini
itu bukan sesuatu yang gampang. Semakin disorot ya Pak? Semakin disorot, ya kan, sudah dapat penghargaan, ya kemudian kita harus terus menjaga ini, bahkan lebih meningkatkan lagi tentu upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya di sektor desa, tapi juga di sektor atau di bidang-bidang yang di atasnya, misalnya di tingkat kecamatan, bahkan sampai di tingkat kabupaten, untuk kita menuju apa yang kita komitmenkan bersama Kabupaten Minahasa sebagai kabupaten yang bebas korupsi. Itu arah ke depan kita dengan semangat anti korupsi yang digaungkan sampai saat ini. Iya, nah Pak, ini untuk lebih jelasnya mungkin bisa disampaikan ya, apa sebenarnya program-program yang dinilai bebas dari korupsi itu tadi Pak? Ya. Nah, yang pertama tentunya di dalam pengelolaan anggaran. Nah, pengelolaan anggaran itu kan kita sudah punya aturan-aturan, ya kan? Aturan-aturan pakem bagaimana kita menata kelola anggaran, ya kan? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Nah, ketika kita salah mengelola di dalam perencanaan, ya kan, anggarannya mungkin contoh misalnya hanya mungkin 100, kemudian kita rencanakan jadi 150, padahal dia punya fakta di lapangan, kegiatan yang kita mau kelola itu tidak sampai dengan senilai 150, itu di aspek perencanaan. Nah, itu kita sudah salah di perencanaan. Nah, yang pasti juga kalau sudah salah perencanaan, di pelaksanaannya juga akan salah. Dan inilah yang akan menjadi peluang-peluang terjadinya temuan dan lain sebagainya. Nah, jadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah kita mulai menekankan disiplin di dalam perencanaan anggaran. Ya, jadi perencanaan yang kita lakukan betul-betul harus sesuai dengan data yang ada. Data yang ada, misalnya program pengentasan kemiskinan, bantuan-bantuan sosial, nah itu berbasis data. Jadi perencanaan pembangunan yang kita lakukan itu adalah perencanaan pembangunan yang berbasis data, bukan kemudian ngarang-ngarang atau hanya menduga-duga. Nah, ini kan banyak terjadi kesalahan di dalam perencanaan yang kemudian menjadi temuan ketika diaudit karena kesalahan di dalam perencanaan. Jadi aspek perencanaan itu berbasis data. Ya. Kemudian di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran itu juga sudah ada aturan-aturan yang mengatur itu. Contoh misalnya perjalanan dinas, ya kan? Kita kan sudah punya SBM, standar biaya masukan. Itu standar pejabat eselon 4, 3, 2, dia punya hotel berapa besar, kemudian dia punya biaya harian berapa besar. Itu sudah ada standarnya dan tidak boleh melewati standar itu. Kalau dia melewati standar itu, nanti kelebihan volume, kemudian kelebihan bayar. Nah, ini jadi temuan nanti yang bisa mengarah kepada perbuatan korupsi. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan sudah kita lakukan di pemerintah Kabupaten Minahasa adalah disiplin dan di dalam perencanaan itu sesuai dengan data yang ada, dan dalam pelaksanaan itu sesuai dengan koridor-koridor aturan main di dalam pelaksanaan anggaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengawasan. Ya, di dalam organisasi pemerintah itu kita mengenal pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan dari atasan langsung kepada bawahannya, pelaksana teknis di lapangan. Nah, kadangkala kita sering kita sering kebobolan ketika pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kerjaan pasukannya di bawah, itu kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan pengawasan melekat, kita tidak melakukan pengecekan langsung, hanya menerima laporan saja, laporan yang dilaporkan langsung, kemudian kita kurang mengecek kondisi fakta di lapangan. Oleh karena itu, dalam aspek pengawasan di dalam internal organisasi yang namanya check and recheck itu sangat diperlukan. Check and recheck, cross check, kemudian final check itu sangat perlu untuk kita lakukan sehingga dipastikan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan di setiap SKPD itu sesuai dengan ketentuan. Itu yang paling pokok.
Kalau kita melaksanakan program kegiatan itu normatif sesuai dengan ketentuan, orang aman, tidak akan ada masalah ketika ada pemeriksaan atau apapun. Tidak akan ada celah untuk Tidak ada tindakan celah koruptif untuk itu tadi. kemudian dilakukan oknum-oknum untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke korupsi. Jadi aspek pengawasan sangat penting juga. Nah, memang enggak gampang, Bu, enggak gampang karena bupati, sekda. Nah, itu kan sampai kemudian ke pengelola teknis kan agak panjang. Dia harus melewati asisten, kemudian kepala bagian, kepala subbagian, baru pelaksana teknis. Banyak Ya kan, tahapannya. tahapan. Tapi kita harus memperkuat. Di setiap level ini harus memperkuat. Ya, mulai dari bupati, sekda, asisten, kemudian kepala dinas, kepala badan, ya harus melakukan fungsi itu untuk memastikan bahwa program yang dijalankan itu sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam ketentuan. Betul, Seperti baik. itu, Bu. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya Ya, itu pengawasan. benar-benar dipastikan Akuntabel, ya. akuntabel dan tentunya benar-benar nantinya berdampak untuk kesejahteraan Berdampak masyarakat. kepada kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling pokok. Jangan cuma anggarannya habis tapi tidak memberikan Tidak dampak memberikan kepada dampak. masyarakat, ya kan? Iya, Nah, betul. Nah, jadi kinerja anggaran, ya kan? Penyerapan anggaran itu harus sesuai target. Kemudian yang kedua adalah kinerja program harus memberikan dampak. Tadi yang Ibu sampaikan ke masyarakat. Dan yang ketiga adalah kinerja pertanggungjawaban. Jadi kalau kita disiplin di dalam 3 aspek ini, kinerja anggaran, artinya penyerapan anggaran kita sesuai target, kemudian kinerja program memberikan dampak kepada masyarakat, dan kinerja pertanggungjawaban kita ini lengkap semua, aman orang ada pemeriksaan. Tidak akan ada kemudian indikasi mau arah ke perbuatan-perbuatan korupsi. Seperti itu. oke, baik, Ya. Pak. Nah, ini kan juga kita dengan berbagai upaya ini tentu harapan utamanya adalah terwujud pelayanan publik yang Ya, semakin betul. baik, Ya. meningkat, dan tentunya masyarakat juga pasti akan merasakan dampak dari program-program yang tentunya transparan dari pemerintah begitu. Nah, Pak, kalau untuk mengenai kita kan tahu kalau memberantas korupsi ini harus kolaborasi begitu, betul. pemerintah, masyarakat. Betul, ya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat Minahasa untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memerangi korupsi? Ya. Nah, di dalam kita melaksanakan program-program pembangunan dalam konteks good governance, itu kan ada 3 pilar. Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, 3 pilar ini yang kita tarik untuk mereka ikut terlibat di dalam proses kita melaksanakan program-program pembangunan. Ya kan? Pemerintah bermitra dengan swasta. Ya kan? Iya. Kemudian masyarakat ikut dalam pengertian pengawasan. Jadi sosial kontrol dari masyarakat. Baik masyarakat langsung yang melakukan kontrol sosial maupun lembaga-lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat. Pemerhati praktek pemerintahan, kan itu banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, mereka itu kita libatkan untuk mereka ikut juga mengawasi pelaksanaan program-program pemerintahan. Mulai pada tingkat perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam proses perencanaan itu kan kita melibatkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat untuk mereka memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya. Kemudian demikian juga dalam konteks mitra DPRD ketika kita menyusun program dan anggaran, ya kan, itu kan rapat-rapat itu terbuka untuk umum, dan di situ ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pers. Nah, itu bagian daripada kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk ikut mengontrol apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah, besaran anggaran seperti apa, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau seperti apa. Nah, itu mereka juga ikut melakukan pengawasan, ya kan. Nah, ketika itu sudah dituangkan di dalam perencanaan pembangunan, ya, kemudian sudah didukung di dalam APBD, kemudian itu sudah sah menjadi APBD. Nah, itu kemudian dilaksanakan oleh setiap SKPD. Nah, di setiap SKPD juga itu tetap terbuka untuk kontrol dari masyarakat, termasuk pers.
ya, termasuk pers. Pers di Kabupaten Minahasa itu sangat-sangat kooperatif, mereka ikut juga mengawasi dan menjaga pelaksanaan program-program kegiatan yang di Minahasa. Nah, sampai saat ini pun belum semuanya 100% mulus ketika kita melaksanakan program pembangunan. Ya, mungkin semua sudah pada tahu ada beberapa program kegiatan di Kabupaten Minahasa yang kemudian ada indikasi penyalahgunaan, indikasi korupsi, itu juga tidak bisa kita pungkiri. Tetapi dengan munculnya itu, kita semakin memberikan komitmen dan semangat kita untuk betul-betul melakukan upaya-upaya pencegahan. Kalau itu terjadi kemudian perbuatan oknum, itu kita proses, ya. Saya rekomendasi proses sesuai dengan hukum, ya kan. Ketika itu berdimensi kesengajaan, ya kan, oknum. Nah, itu kita proses. Dan ada beberapa yang memang sudah menjalani proses itu, ya kan. Nah, tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ini berarti yang harus kita perbaiki ke depan, kan. Nah, makanya oknum-oknum yang memang dalam kesadaran mereka melakukan perbuatan itu, kita lakukan evaluasi, dan bisa saja itu sesuai dengan sanksi kepegawaian bisa diberhentikan. Seperti itu. Ini sebagai wujud upaya bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa memang kita komitmen dan serius untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan. Tapi kalau sudah terjadi kan itu upaya pemberantasan karena sudah terjadi. Nah, yang saya dorong sekarang saat ini ke seluruh komponen jajaran Pemkab Minahasa adalah upaya-upaya pencegahan. Kenapa? Karena upaya pencegahan itu akan sangat memberikan manfaat yang besar luar biasa bagi daerah. Artinya kita cegah sebelum terjadi. Bukan kemudian ketika terjadi baru kita berantas. Nah, kita fungsinya kayak pemadam kebakaran. Pemerintah sekali kita ada dinas pemadam kebakaran kan untuk jaga-jaga seperti itu. Tapi kalau dalam konteks kita mengelola pemerintahan, kita tidak boleh berfungsi pemadam kebakaran. Kita akan rugi besar dan boros kalau kita fokus pada pemberantasan. Oh, biar jadi nanti berantas, ya kan? Tapi kita cegah, Bu. Nah, kalau kita cegah ini untuk terjadi, bayangkan ada berapa banyak duit itu yang bisa kita selamatkan untuk kita bisa membangun. Cegah dari kerugian kan? Ya toh? Nah, sebelum terjadi. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan, antara lain ya dengan kegiatan tadi yang kita lakukan dengan DPRD seluruhnya, swasta dan pers masyarakat, untuk kita membangun penyadaran dan semakin lagi meneguhkan komitmen untuk memberantas korupsi, menuju Minahasa sebagai kabupaten yang bebas korupsi. Dan itu bukan satu yang tidak mungkin ketika kita ada dalam satu semangat spirit itu. Oke. Nah, baik Pak, ini juga mungkin jadi pertanyaan, apakah ada di Minahasa ada program atau kebijakan khusus terkait keterbukaan informasi? Nah, ini kan tadi juga sempat dibahas oleh Kepala Badan Kesbangpol bahwa segala sesuatu sekarang sudah digital. Nah, apakah itu kalau di daerah terlihat begitu dengan efektifnya mengurangi untuk tindakan koruptif tadi? Ya. Keterbukaan informasi publik itu memang sesuatu yang terus kita lakukan di pemerintah Kabupaten Minahasa. Itu semuanya tidak ada yang rahasia. Anggaran APBD itu semua sudah terbuka, mulai dari pembahasan sampai dengan penetapan itu semua sudah tahu. Media sudah tahu berapa alokasi di dinas ini dan situ, dan itu keterbukaan, dan itu bagian daripada keterbukaan informasi publik. Masyarakat tahu berapa besar anggaran APBD Kabupaten Minahasa. Misalnya di 2025 kita APBD kita 1,4 triliun sekian. 1,4 triliun itu teralokasi di 26 SKPD dan seterusnya sampai kecamatan. Itu sudah teralokasi di situ yang sebesar itu. Kemudian pendapatan kita berapa? Ya kan, dari PAD, kemudian dari bagi hasil, kemudian dari dana transfer dari pusat, itu semua ndak ada yang bisa kita keep untuk ndak boleh orang tahu. Itu semua sudah terbuka, ya kan. Siapapun yang mau meminta dokumen perencanaan itu sudah terbuka. Nah, kemudian itu juga kita sementara mengembangkan untuk ditunjang dengan
pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, termasuk mereka bisa mengakses langsung program-program pemerintah, besaran anggaran yang ada. Nah, itu komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa untuk keterbukaan informasi publik. Pelayanan-pelayanan yang berbasis digital, baik di bidang kependudukan dan capil, itu kita sudah berbasis digital, sehingga itu memperkecil adanya interaksi masyarakat dan petugas layanan. Nah, ini kan tindakan korupsi dan suap segala macam uang pelicin karena baku dapat begini Iya, tuh. di lini terdepan biasanya. Lini terdepan. Nah, jadi dengan pengembangan pelayanan yang berbasis elektronik, digital, itu sudah memutus mata rantai untuk ketemu seperti ini. Yaitu mereka bisa ngisi dari rumah lewat aplikasi, ngisi kemudian isi data apa semua, tinggal diproses di kantor, kemudian kapan dia keluar itu sudah jelas. Nah, demikian juga pelayanan-pelayanan kepegawaian yang ada di BKD dan di beberapa SKPD terkait dengan pelayanan publik yang berbasis digital, itu sebagai satu upaya untuk kita mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, karena ada interaksi di situ sehingga bisa terjadi transaksi di situ. Tapi Bu, yang satu hal juga yang perlu kita garis bawahi adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak cukup hanya difokuskan di level pemerintahan, ya kan? Termasuk juga swasta, pengusaha, dan masyarakat. Itu juga harus mereka. Karena kadangkala masyarakat ini yang kemudian menggoda. Ya kan? Yang menggoda supaya urusan bisa cepat, menggoda. Nah, ketika petugas layanan itu tidak memiliki benteng yang kuat, daya tahan dan daya tangkal yang kuat terkait integritasnya, jebolah. Terjadilah itu yang namanya suap dan lain sebagainya, uang pelicin, yaitu terjadi. Jadi membangun semangat anti korupsi betul mulai dari jajaran pemerintahan karena kita memiliki kekuasaan, ya kan? Tetapi juga di tataran masyarakat kita juga harus melakukan edukasi semangat untuk memberantas korupsi, suap dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga betul-betul semua bersinergi, pemerintah, swasta, masyarakat, berbagai komponen masyarakat sebagai satu kesatuan dalam kita menciptakan good governance, bangunan good governance, pemerintahan yang baik. Oke, memang betul tadi Pak ya, berarti memang bukan cuma untuk tindakan pencegahannya saja, pemberantasan, tapi fokus juga di pencegahan. Itu malah lebih penting Bu. Penting juga pendidikan anti korupsi sejak dini, betul, berarti ya Pak. Betul. Nah, terkait dengan pendidikan sejak dini, pemerintah Kabupaten Minahasa bekerja sama dengan Kejari, Kejaksaan Negeri Minahasa, kita akan membuat kolaborasi program yang namanya Jaga Sekolah. Jaga Sekolah. Nah, Jaga Sekolah ini ada dua aspek, Bu. Tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi juga guru-guru. Oke. Ya kan? Nah, kenapa program Jaga Sekolah ini kita kolaborasi dengan Kejari? Nanti mereka akan mendampingi, karena di sekolah-sekolah itu kan ada dana BOS yang tidak sedikit. Betul. Ya kan? Dana BOS dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan ada pendampingan dari Kejari, dan tadi juga kita sudah sepakat kerjasama dengan perwakilan KPK di sini yang tadi jadi narasumber, untuk mereka juga akan mendampingi untuk memasukkan khususnya anak-anak sekolah SD sampai dengan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten. Kalau SMA kan kewenangan provinsi. Nah, mereka akan mendampingi untuk kita menyusun muatan lokal tentang pendidikan anti korupsi. Contoh misalnya, kita tanya ke anak-anak, korupsi itu apa? Apa tindakan praktis yang bisa dilihat dari semangat anti korupsi? Misalnya pertanyaan seperti itu. Misalnya sikap kejujuran terhadap anak-anak. Ini kan harus ditanam sejak dini di masyarakat. Karena anak-anak ini yang nanti akan menjadi pemegang kendali di era Indonesia Emas 2045. Ya kan? Jadi aset ya mereka. Jadi aset mereka. Jadi kita harus siapkan. Ya, mudah-mudahan di 2045 pada saat momentum Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia mudah-mudahan dalam berkah Tuhan
ya bisa bebas lah dari Dari korupsi. korupsi. Artinya indeks persepsi korupsi Indonesia itu bisa naik ya. Karena itu juga sudah menjadi program Astacita dari Presiden Prabowo yang harus kita tindak lanjuti sampai di daerah. Tidak ada pilihan lain, Bu. Kalau kita ingin daerah kita maju, berkembang, masyarakat terlayani, daerah kita bagus, ya salah satu yang harus kita cegah, yang harus kita perangi adalah tindakan-tindakan korupsi ini. Betul. Gitu. Jadi melalui program tadi ya menunjukkan juga concern atau perhatian dari pemerintah Ya. bagaimana melihat generasi muda itu menjadi aset Betul. yang Ya. akan jadi agen perubahan Ya. ke depannya untuk Minahasa yang Betul. lebih maju ya Pak, Betul. bahkan Indonesia. Betul. Nah, Pak mungkin terakhir menutup bincang-bincang kita di saat ini, apa harapan dan pesan ke depan untuk masa depan Minahasa ataupun Indonesia yang bebas dari korupsi? Yang pertama harus ada kepedulian, Bu. Peduli terhadap daerah. Nah, kepedulian kita terhadap daerah, yang selanjutnya kepedulian kita terhadap bangsa ini adalah wujud daripada semangat bela negara kita. Artinya kita, generasi yang saat ini sementara ada dalam panggung kekuasaan, memiliki tanggung jawab generasi untuk menjaga, untuk menyiapkan generasi-generasi yang sekarang sementara pada bangku pendidikan SD, SMP, SMA, untuk mereka bisa mengendalikan Indonesia yang bebas korupsi di era Indonesia Emas 2045. Kenapa saya bilang kepedulian, Bu? Ya. Ya, karena kepedulian itu bagi saya sangat penting, ya kan? Karena gini, kadangkala ada potensi di depan mata orang, ya kan? Potensi besar yang bisa membuat kemajuan pembangunan di daerah, tapi kita tidak peduli, ya kan? Kita tidak peduli. Nah, kalau kita tidak peduli, kemajuan daerah itu tidak akan pernah terjadi. Yang ada hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas, ya kan? Yang berputar terus, yang memang sudah anggaran itu, kerjaan itu berputar terus aja. Kalau kita hanya sebatas itu, ya kan? Mau sampai kapanpun tidak akan pernah jadi maju Minahasa, ya kan? Minahasa punya potensi yang luar biasa, Bu. Saya selalu bilang ke teman-teman, Minahasa, Tondano itu terlalu cantik itu kalau dia dikembangkan. Tidak semua ibu kota kabupaten yang memiliki danau. Kita, Tondano sebagai ibu kota kabupaten, punya danau yang indah loh. Dan bagi saya Danau Tondano itu ibarat raksasa yang lagi tidur. Dia punya potensi besar, tetapi belum orang manfaatkan. Kok ibu pernah ke Tondano toh? Pernah Pak. Kota Tondano, ya kan? Ada Danau Tondano dengan Pulau Likri, ada kawasan persawahan yang besar. Itu kalau ditata, ya, orang peduli membangun dan menata itu secara bertahap setiap tahun, Tondano tidak akan jadi seperti Tondano zaman dulu yang sering orang bilang bahwa begitu juga tidak ada perkembangan. Nah, itu di depan mata orang loh itu. Sawah-sawah sudah tidak terfungsikan, sebanyak kusu-kusu, padahal itu di pusat. Pak Prabowo waktu rapat inflasi kemarin, beliau sudah sampaikan, jaga kebersihan dan keindahan kota. Tidak akan ada turis yang mau datang kalau kota itu kotor, kota itu tidak bersih, kota itu tidak indah. Jadi semangat kita Pemkab Minahasa untuk membangun khususnya kota Tondano menjadi lebih cantik, lebih indah lagi, berbanding lurus dengan semangat Pak Presiden. Sampai beliau katakan termasuk baliho-baliho, spanduk-spanduk itu ditertibkan. Karena kadang-kala bikin rusak pemandangan. Nah, jadi harapan saya adalah kepedulian. Ya, saya hanya sebentar di sini, itu yang saya dorong teman-teman untuk peduli peluang-peluang yang ada di depan mata patorang. Ya toh, torang bangun, kembangkan potensi yang ada di Minahasa, potensi Danau Tondano dan kawasan itu, tata kota menjadi semakin lebih cantik lagi. Itu, Bu. Oke, ini juga mungkin menjadi pesan untuk pemerintahan selanjutnya ya Pak. Siap. Ini kan di masa transisi Betul, begitu. betul. Nah, bagaimana kira-kira strategi Bapak ini di masa yang singkat ini memastikan program-program yang sudah baik bahkan yang nantinya akan berlanjut atau mungkin agar supaya tidak berubah arah begitu. Ya. Nah, Ibu bisa tanya ke teman-teman SKPD ya.
sudah berapa kali saya selalu ngomong itu. Ini untuk membuktikan bahwasanya punya komitmen untuk membangun Minahasa yang nantinya harus dilanjutkan oleh mereka. Ya kan? Di berbagai forum, di berbagai kesempatan saya selalu ngomong itu, dan kita sudah melakukan itu. Langkah-langkah kita lakukan dituangkan di dalam dokumen perencanaan. Pengembangan wisata Danau Tondano itu sudah ada rencana, Bu. Grand design-nya sudah ada, yang sudah disusun sebelum saya. Kemudian ini saya lanjutkan supaya ini jadi. Ya kan? Kita sudah koordinasi ke Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan mereka mendukung untuk pengembangan Pulau Rikri dan kawasan wisata Danau Tondano. Kemudian juga dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, mereka juga akan membantu mendukung pembangunan kebun raya Minahasa. Kemudian juga pengembangan cagar-cagar budaya yang ada di Minahasa, mulai dari Watu Pina Betengan sampai dengan Benteng Moraya, Loji Tondano. Itu kita akan bangun juga sebagai satu bagian yang terintegrasi untuk memajukan pariwisata dan budaya Minahasa. Kenapa pariwisata kita dorong? Karena pariwisata ini adalah sektor yang nanti akan menggerakkan 11 sektor yang ada. Pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, jasa perdagangan, itu akan digerakkan oleh pariwisata. Ya kan? Nah, ditambah lagi yang ada di depan mata torang, saya bilang ke teman-teman, itu investor-investor besar yang sudah datang loh, dorang bukan torang yang cari, dorang datang untuk ingin bangun Minahasa. Itu yang tadi saya sampaikan, Alam Sutra, mereka sudah punya lahan di Kakas untuk mereka membangun kawasan wisata di situ. Ya kan? Kemudian Pacific Bay, kemudian ITDC yang membangun Mandalika dan Nusa Dua. Itu. Kemudian Citraland. Nah, itu yang saya saya dorong, dan untuk teman-teman juga untuk menyiapkan itu. Dan itu nanti akan kita titipkan ke siapa yang nanti akan jadi Bupati Minahasa. Nah, itu akan kita titipkan untuk bisa dilanjutkan kalau kita ingin melihat Minahasa ini maju. Karena Minahasa khususnya Kota Tondano itu cantik sekali, Bu, kalau ditata. Ya kan? Bersih, rapi, indah, udaranya segar. Ya kan? Saya selalu bilang kalau di Jakarta ada Bundaran HI, Bu. Ya kan? Di Simpang 4 Bundaran HI, di Tondano kita bilang bangun Bundaran Tondano di Simpang Boulevard yang ada kuliner, itu bangun Bundaran Tondano, ciptakan bikin ikon Minahasa. Di samping orang sudah punya ikon Menara Pisah yang di dekat kantor bupati, kita bikin satu ikon. Di situ kita tata juga public area yang untuk masyarakat bisa beraktivitas. Karena masyarakat itu haus akan hiburan, rekreasi dan lain sebagainya. Ya, investor yang datang, Alam Sutra dan Citraland, kita tantang mereka. Bisa enggak Bapak mau bangun mall? Enggak usah besar-besar, mall kecil aja. Enggak usah berlantai tinggi, 2 lantai cukup. Tapi di situ ada bioskop, ada ini, ada 21, ada ini, ada ini. Berani enggak? Nanti mau berpikir-pikir. Kalau itu berani mereka bangun, Bu, Tomohon, Mitra, Boltim, Torang Sodola di situ. Dorang enggak akan turun ke Manado. Dorang akan datang di Minahasa dengan segala ada spot-spot wisata kalau itu sudah jadi. Coba orang bayangkan kalau itu jadi ke depan. Akan jadi seperti apa Minahasa dan Tondano ke depan. Ya, bayangan saya, mimpi saya itu Danau Tondano, Bu. Nyandak sama dengan sekarang, sepi. Kalau kita komit untuk membangun, bayangan saya itu Danau Tondano itu akan ramai dilayari oleh kapal-kapal pesiar, perahu-perahu, jet ski, orang lagi lomba jet ski. Jadi akan hidup tuh danau itu. Bukan cuma nelayan yang tangkap ikan. Tapi ada perahu layar dari ini ke Likri dan lain sebagainya mengitari Danau Tondano. Seperti itu mimpi. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan siapapun yang terpilih ya secara bertahap 2025, 2026 dan sampai 2029 Minahasa akan mulai memberikan warna baru tersendiri. Yang penting kepedulian itu sangat penting. Gitu, Bu. Kemudian komitmen dan konsistensi kita. Nah, itu wujud dari bela negara. Baik. Situ. Terima kasih Pak Dodi Terima Tendian kasih, sudah datang Bu. di Tribun Podcast, sudah berbagi, memberi inspirasi untuk kita semua, dan semoga juga dari sikap bela negara tadi kita jauh dari tindakan koruptif
kita menjadi pemerintah, masyarakat kolaborasi untuk menjadi daerah yang semakin maju tentunya. Khusus jadi Minahasa, sukses selalu Pak. Siap, terima kasih sudah datang. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.